wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah Kebomas, Bapak Hadi Biantoro. Kemudian yang saya hormati narasumber kita, Ustadz Dimas Hasbi, STHI, dan yang saya hormati para peserta kajian rutin AMM yang berbahagia. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, saya Muhammad Zainul Mutakin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara terlebih dahulu pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada acara inti, selanjutnya nanti ada tanya jawab dan juga penutup. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mempersingkat waktu, mari acara kajian rutin AMM dengan tema Himpunan Putusan Tarjih Iman kepada Allah ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sekretaris Majelis Tabligh PCM Kebomas Muhammad Habibul Ihsani sebagai sari tilawah. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma jadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtahuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idam misluhum. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya.
Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya bacakan narasi ya untuk pengajian pada malam hari ini. Tauhid merupakan percaya kepada Allah sebagai Tuhan di ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam agar diwajibkan mempelajari ilmu ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sekiranya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita dengarkan bersama apa yang dipaparkan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Dimas Hasbi. Dan kemudian nanti apabila sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, akan diberikan waktu khusus kepada kita semua untuk bertanya, yaitu dalam sesi tanya-jawab setelah Bapak atau Ustadz Dimas menyampaikan semua paparan materinya. Sekiranya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata, dan langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Dimas Hasbi, STHI, untuk segera memulai kajian kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman semoga tetap istiqomah ya. Berapapun pesertanya kita tetap istiqomah, dan semoga apa yang di istiqomah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita dulu saya share screen ya. Host disable participant screen sharing. Izinkan host. Nah. Jadi untuk mengawalinya itu saya sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yayan kemarin, bahwa kita di HPT itu kadangkala bahasanya seperti bisa di scan, bisa kok, bisa, semua bisa, ada fiturnya di sebelah tengah bawah, fitur Belum screen jadi share. host. Belum jadi host disabled hanya bisa. Ini host disabled participant screen sharing. Settingannya kelihatannya hanya host yang bisa. Ya. Aku tuh ya. Ya, saya jadikan host sampean, saya jadikan host juga, bisa. Tak jadikan host sampean, bisa, coba. Oke, jadi HPT itu seringkali menjadi buah bibir di antara kita sesama orang-orang Muhammadiyah. Nah, saya juga terlihat tidak mengikuti sejarah dengan detail, tapi minimal begini. Jadi HPT itu sebenarnya rujukan yang dibuat oleh Muhammadiyah menjawab permasalahan di seputar umat, khususnya untuk Muhammadiyah sendiri. Nah, setelah itu kemudian akhirnya berkembang, bahkan akhirnya HPT itu menjadi seakan-akan sebuah kitab suci. Nah, makanya kadang-kadang kan ketika sudah bicara HPT itu, wis Muhammadiyah wajib. Wah, padahal sebenarnya HPT itu kalau kita lihat itu pembahasannya tidak seluas pembahasan kitab-kitab rujukan dalam beragama. Karena HPT sendiri sebenarnya sejarahnya, kalau tidak salah ya, karena kalau sambung informasi itu memang tujuannya untuk menjembatani, memberikan jawaban, memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan. Sehingga
Di luar permasalahan itu sebenarnya masih bisa dengan rujukan yang lain. Karena Kiai Haji Ahmad sendiri dalam awal kalau kita baca bukunya Kiai Suja atau filmnya Sang Pencerah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bagaimana dia harus belajar agamanya. Nah, tapi tetap ada koridor Al-Quran dan Sunnah. Baiklah kawan-kawanku, jadi pembahasan kali ini itu menarik sekali. Bentar. Oke. Menarik sekali. Kalau kita baca di HPT jilid pertama itu setelah mukadimah adalah Kitabul Iman. Pembahasan kitab iman. Nah, ulama terdahulu, ulama tarjih terdahulu, itu kelihatannya terinspirasi dengan kebiasaan mereka membaca kitab-kitab sunan, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Ahmad, kitab-kitab hadis, dan lain sebagainya, itu selalu diawali dengan pembahasan tentang iman atau tauhid. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah dalam mukadimah itu ada kata-kata yang pernah saya share, ya, yang kadangkala itu sebenarnya bukti otentik. Kalau Muhammadiyah itu sebenarnya tidak fobia terhadap salaf, tidak takut, tidak memungkiri terhadap pendapat para salaf. Para salaf itu orang yang terdahulu. Gitu loh. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salaf. Dan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Bisa dilihat dari skema HPT itu setelah mukadimah adalah kitab iman. Nah, nanti bisa dilihat, bisa dicocokkan dengan kitab-kitab yang lain. Itu sekilas saja. Oke. Selanjutnya, kita sudah buka dengan bismillah ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitabnya itu, al-imanu billahi azza wa jalla. Iman kepada Allah yang maha mulia. Ada pembahasan yang lain dipecah-pecah. Ada iman pada malaikat sesuai dengan rukun iman, iman kepada Rasul, kitab-kitab, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Nah, di pembahasan kita fokus pada al-imanu billahi azza wa jalla. Ketika saya melihat dulu belajar, saya sempat belajar sekilas. Saya masih ingat ketika itu Ustadz Dian Barkah. Nah, itu kan dulu kita pernah belajar HPT sekilas. Jadi ada 12 poin. 12 poin yang menjadi prasyarat tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalau saya lihat berikutnya, itu ternyata Muhammadiyah memberikan prasyarat Tuhan manusia versi Muhammadiyah. Jadi 12 item itu, nanti saya share nanti, itu merupakan prasyarat Tuhan. Nah, pada zaman dulu, pada zaman tarjih muncul, itu banyak pemikiran-pemikiran kalam. Salah satunya adalah pemikiran tentang ketuhanan. Makanya timbul persoalan yang harus dijawab oleh Muhammadiyah, yang harus dijawab dari para ulama-ulama Muhammadiyah yang terhimpun dalam tarjih. Karena ini pembahasan yang penting sekali. Jadi terlihat di situ adalah prasyarat Tuhan
manusia versi Muhammadiyah. Ingat, Muhammadiyah selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dan seluruh pendapat para sahabat seperti di Muqaddimah As-Salafi. Yang pertama, ada kalimat yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Ini kalau kita diterjemahannya itu wajib kita percaya akan Allah Tuhan kita. Ini kenapa diawali itu kalau kita bahas, kita teliti lagi bahasa aslinya ya. Wajib atas kita an nu'mina untuk beriman billahi kepada Allah, Allah Rabbina, Allah Tuhan kita. Ini berarti Muhammadiyah secara aklamasi, secara de facto, secara de jure dalam HPT, dituangkan dalam HPT, bahwa Tuhannya itu Allah. Nama Tuhannya adalah Allah. Kalau Tuhannya tidak bernama Allah, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan di Muhammadiyah. Bukan Tuhannya orang Muhammadiyah. Bukan Tuhannya orang Islam. Karena kita ketahui di agama lain ada nama-nama macam-macam. Bahkan kalau Nasrani, mereka punya nama Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Yang itu terkait dengan sejarah sirah Nabawiyah Isa alaihissalam. Yang kita akui bahwasanya itu adalah Nabi kita. Nah, teman-temanku, ketika kita melihat ini sungguh menjadi deklarasi ulama bahwa Muhammadiyah itu Tuhannya adalah Allah, namanya Allah. Tidak bisa ditolerir kembali, tidak bisa ditolerir. Yang berikutnya adalah wa huwal ilah al-haq alladzi khalaqa kulla syai' wa huwa al-wajib al-wujud. Kalau kita terjemahkan, diterjemahannya itu seperti ini. Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Tapi kalau saya terjemahkan per kata, itu malah lebih dahsyat. Di sini memberikan penjelasan, siapakah Allah, wahwa, dan dia. Al-ilah, Tuhan. Al-haq, sing paling benar. Alladzi kui iku. Nah, itu bahasa kalau kita dulu dalam pondok ya. Khalaqa, sing menciptakan. Kulla syai'in. Semuanya. Jadi prasyaratnya Allah itu adalah Tuhan yang benar. Kemudian dia harus menciptakan semuanya, apapun dia ciptakan. Wahuwa, ini keren sekali. Wahuwa al-wajibu. Wahuwal wajib, dan dia itu harus wajib. Tuhan Allah itu harus wajib al-wujudu. Ada. Jadi syaratnya yang pertama adalah dia itu menciptakan, kalau di nama ya, yang kedua syarat, ini baru masuk syarat. Dia pasti menciptakan dan dia pasti ada. Wajib ada. Nah, zahirnya ada. Zahirnya harus ada. Gitu loh. Harus ada. Oke. Kalau kita lihat ini, itu luar biasa. Dahsyat sekali. Muhammadiyah memberikan kriteria yang sangat tegas. Oke. Poin selanjutnya adalah ini syarat yang ketiga. Awalu bila bidayah wal akhir bila nihayah. Ini kalau diterjemahannya kitabnya itu dialah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Nah, ini kalau terjemahan versi di pondok itu dia yang awal, kemudian tanpa permulaan, tanpa pengakhiran, dan tanpa penghabisan.
Oke, kekal. Keren sekali. Jadi kalau kita lihat dari struktur bahasanya, itu benar-benar sangat keren. Dan tegas sekali. Nah, menukil dari Al-Quran lain, syaratnya lagi, wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Jadi terjemahnya tidak ada sesuatu yang menyamainya. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini penegasan bahwasanya Allah itu, yang bernama Allah itu tidak boleh ada yang menyamainya. Sehingga kalau kita melihat di agama yang lain, Buddha punya Tuhan Siddhartha Gautama. Itu kalau dulu saat saya belajar, sebenarnya Siddhartha Gautama itu orang biasa. Tapi dia dinisbahkan dikei ijazah itu menjadi Tuhan. Akhirnya bentuknya kayak menungso. Bentuknya kayak menungso. Nah itu akhirnya berbeda sekali, dan ketika kita mengikuti Muhammadiyah, syarat Allah ini keren. Seakan-akan kita beragama itu kita harus punya syarat dulu terhadap Tuhan kita. Nek Tuhan kita syaratnya kayak gini, yaitu Allah. Nah gitu. Seperti yang saya sebut tadi. Nek podo sama bentuknya, dia bukan Allah. Meskipun dalam Al-Quran itu kadangkala kalimatnya Allah itu seakan-akan punya tangan. Nah, ya punya tangan, tapi kita tidak pernah tahu tangannya Allah bagaimana. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, syarat berikutnya. Nah, ini tauhid al-ahadu fil uluhiyati wa sifatih wa af'alih. Nah, ini juga penegasan tauhid bahwasanya Allah itu, yang punya Allah itu, yang punya nama Allah itu harus satu. Baik secara semuanya, harus satu. Secara uluhiyah, sifatnya, dan af'ali. Nah, dalam bahasa terjemahannya itu sifat ketuhanannya. Jadi nggak oleh yang namanya Allah itu dua pendamping, nggak oleh. Yang namanya Allah itu punya wakilnya, nggak boleh. Kayak dalam yang lain, Nasrani, Hindu, Buddha, itu Tuhan mereka itu pasti punya perwakilan. Tuhan mereka itu pasti punya pembantu. Nah, Tuhan mereka itu kadang-kala kalau dalam Nasrani 3 menjadi 1. Nah, seperti itu. Itu juga menjadi kritikan. Selanjutnya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Wajib ini. Wajib bahwasanya Tuhan itu, Allah itu, yang namanya Allah itu harus hidup dan mengadakan segala yang ada. Qayyum itu berdiri, tegak. Jadi Allah itu harus hidup, harus tegak, berdiri, dia mengadakan sesuatu. Itu harus syarat itu. Kalau dia tidak hidup, contoh ya, ada di video sekarang itu viral, orang Nasrani, saya videonya terhapus, cari hilang. Jadi orang pendeta Nasrani itu sekarang mulai berpikir, loh kita punya patung Bunda Maria, tapi dia diam. Dipukul itu di depan gereja, dipukul sampai hancur. Sampai dia berkata, apakah ini Tuhan? Nah, Tuhan dipukul kok gak lapo-lapo. Nah, maka syarat Tuhan
yang namanya Allah itu harus hidup dan pasti ada dia tegak. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ada syarat lagi, as-sami al-basir. Kelihatannya ulama tarjih itu tetap nukilannya harus Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi ini menarik sekali. Kita pernah dengar, pernah dalam cerita itu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan Raja Namrud. Ya. Nah, ketika saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala, tapi disisakan satu berhala yang paling besar dan dia memegang, ditaruhi kapak. Nah, di situ terlihat sekali dialog yang indah dan ilmu kalam yang luar biasa dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu semua ingat ketika ditanyakan Namrud, siapa yang menghancurkan itu berhala-berhala kecil kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jelas dengan logika akalnya, loh lihatin patung yang paling besar itu. Dia membawa kapak, dia yang paling besar, dia yang paling kuat. Silakan ditanyakan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mancing, silakan ditanyakan. Maka Namrud itu bilang, loh, mana mungkin saya bertanya kepada patung yang besar itu? Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Nah, dibantahkan oleh apa yang diucapkan. Dan itu membuat Namrud marah. Sehingga mengutus pasukannya untuk membuat api yang besar. Nah, ini syaratnya. Dia harus mendengar dan melihat. Karena Allah itu sebagai Tuhan, tidak mungkin menciptakan makhluknya, kemudian ketika makhluk itu memiliki problem, ingin sesuatu, atau melakukan sesuatu, dia abai. Tidak mungkin. Pasti ini Allah mendengar. Pasti ini Allah melihat. Nah, seperti ada dialog, kalau masih ingat ada dialog pembelajaran malaikat dengan Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat. Dari situ sahabat pernah menyaksikan malaikat, tapi berwujud manusia. Yang tentang mahuwal iman, mahuwal Islam, dan mahuwal ihsan. Di sini terkait dengan mahuwal ihsan. Nah, syarat yang berikutnya, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, Allah itu harus berkuasa. Allah itu harus berkuasa. Tidak boleh sebagai Tuhan itu lemah. Tidak ada kuasa. Nah, makanya dia harus berkuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Yang berikutnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Nah, kalau terjemahannya itu perihalnya apabila ia menghendaki sesuatu, maka ia berfirman kun fayakun, maka jadilah. Masih ingat kalau kita baca surah Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam. Ya wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dialog Allah dengan malaikat saat itu, perhatikan. Lanjut ayat berikutnya, perhatikan. Terlihat Allah berdiskusi dengan malaikat yang sakjane itu menawarkan malaikat itu. Tapi karena Allah sudah karep, kun fayakun, saya menciptakan Adam. Kun fayakun. Meskipun sebelum penciptaan Adam, nah ini berarti ada sebelum Adam ada penciptaan. Wallahu a'lam, apakah itu sama dengan Adam, tapi dari indikasi apa yang disampaikan malaikat itu, bahwasanya meskipun dulu sebelumnya pernah diciptakan seperti Adam, yang suka membunuh, suka menumpahkan darah, tapi Allah yakin, Allah sudah berkehendak
Nek wis berkehendak kun fayakun, dono sing nglarang. Dole ono sing menghindarkan atau menghalang-halangi. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Syaratnya ini luar biasa. Tidak sekedar tadi Allah itu harus menciptakan, Allah itu harus melihat dan lain sebagainya. Tapi penegasan yang lebih dalam lagi tadi. Allah itu dua kehendak, ya kehendaknya. Tidak ada yang bisa menahannya. Kun fayakun. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan dia itu mengetahui segala sesuatu yang sifatnya semuanya harus sempurna. Jadi Allah itu pasti mengetahui penciptaannya akan sempurna. Allah pasti membuat itu pasti sempurna. Allah pasti membuat sesuatu itu tidak mungkin ada celah. Akan tetapi kalau kita melihat, oh kok ciptaannya Allah, sebentar. Oh kok ciptaannya Allah terhadap si fulan kok berkurang begini. Tidak, itu hanya sekedar ujian dari Allah. Di balik itu pasti ada hikmah. Di balik itu pasti ada rencana Allah. Nah gitu. Tapi penciptaan Allah itu sempurna bagi orang itu. Sempurna bagi seorang yang mengalami kekurangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi Allah itu syaratnya adalah al-mutassif bil kalami wa kulli kamalin. Jadi Allah itu sifatnya suci. Apa yang diucapkan itu pasti baik. Apa yang diucapkannya itu pasti mulia. Kamalin. Kemudian al-munazzahu an kulli naqsin wa muhallin. Dan kesuciannya itu terbebas dari segala kekurangan. Jadi tidak oleh kekurangan gitu loh. Semuanya sempurna ketika Allah sudah menentukan, ketika Allah sudah membuat, ketika Allah sudah berkehendak, ketika Allah sudah mengucapkan. Nah, ini kembali. Makanya ketika kita ini salah satu kitab Al-Quran, ketika ada ayat Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, itu berarti penegasan bahwasanya Allah sudah berucap. Apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Nah, kemustahilan itu kan karena keterbatasan kita. Sesuatu contoh ketika ini innallaha la yastahyi ayat Al-Baqarah. Sungguhnya Allah itu enggak segan-segan ngekei contoh, ngekei petunjuk, ngekei enggak segan-segan. Bahkan dengan petunjuk seekor lalat. Nah, lalat bisa memberikan petunjuk karena izin Allah. Saya lanjutkan. Nah, yahluku ma yasha'u wa yahtar. Bayadihil amr kulluh wa ilaihi yarji'un. Ini penegasan lagi, lebih kuat lagi. Dialah Allah itu menjadikan sesuatu ya, itu menurut kemauannya, kehendaknya. Nah, penegasan. Kehendaknya wis nek aku karep ngene yo jadi ngene ngono. Nah, itu syaratnya Tuhan. Nek Tuhan sih iso dilobi, itu bukan Tuhan, itu manusia. Memang bisa dilobi dari komisaris BUMN, tapi bangkrut BUMN. Ya, itu berarti bukan Tuhan, manusia. Nah, sing bisa dilobi manusia. Nek Tuhan bisa dilobi. Nah, kemudian ketika apapun yang ada di tangannya, biyadihil amr, itu kekuasaannya yang di tangannya, itu wa ilaihi yarji, itu berarti kuat. Jadi di tangannya itu penuh dengan kuasa. Nah ini di tangannya penuh dengan kehendak Allah.
Wa ilaihi yarji'un. Dan semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah. Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Semua ciptaan itu adalah miliknya Allah. Maka Allah punya hak untuk mengambil kembali. Makanya fadilah ketika orang meninggal itu berarti Allah mengambil kepunyaannya. Maka kita menjadi ibroh kematian. Makanya Rasulullah dalam hadis itu pembelajaran yang terbaik adalah perkara mati. Maksudnya adalah apa sih? Ini loh kita itu PE Allah. Maka harus Allah. Itu yang terbaik. Nah, ada warning. Ini menarik sekali. Ketika kita baca kitabnya Tanbih, perhatian. Bahasanya warning. Warning itu ini Muhammadiyah memberikan garis peringatan keras ketika membahas Allah, ketika memberikan prasyarat Allah, ada syarat yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Satu, Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan. Jadi ini tegas. Muhammadiyah memberikan penegasan, pembatasan. Nek wis bahas Allah, itu tidak boleh kita terlalu dalam. Tidak boleh. Contoh ya, kalau kita pernah melihat feminisme di Eropa, itu bahkan orang-orang yang feminisme itu memberontak gini. Di semua kitab itu indikasi bahasa adalah Tuhan itu laki-laki. Itu. Memang di Al-Quran itu kata Allah itu selalu berindikasikan laki-laki. Nah, pengikut feminisme itu sampai, wah, gak adil. Harus ada Tuhan perempuan. Gitu. Atau dulu pernah, saya masih ingat saat kuliah itu, ada pembahasan, kelaminnya Allah itu apa? Laki-laki atau perempuan? Dari mana taunya? Dia bahas dari bahasa Al-Quran. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini Muhammadiyah tegas. Boleh membahas Allah, tapi sesuatu nek wis terlalu dalam tidak boleh. Karena hal ini perkara kepercayaan. Oh, kenapa menurunkan, mengangkat Rasulullah ke langit? Sudah. Kita enggak usah, enggak mungkin Nabi Muhammad ke langit, wong saiki ke langit aja butuh usaha, pakai apa lu? Keluar atmosfer, bledok, kena matahari, dan lain sebagainya. Tapi bagi Allah, ini penegasan. Bagi Muhammadiyah, ini penegasan. Apa yang disampaikan oleh Allah, baik masuk akal, gak masuk akal, terima. Dogma, nah ini dogma. Dogma itu, bahasa dulu saat saya kuliah itu, enak, gak enak, leken. Dogma, soalnya dogma. Jadi, wis kudu harus telan-telan. Bah itu enak, bah dak enak. Nah, bahasa dulu saat saya kuliah, kalau sudah bahas dogma, terus sudah tidak boleh diperdebatkan. Karena kembali ke sini, wis mlebu dicepno. Nah, gitu. Yang kedua, sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zatnya Allah. Nah, zatnya Allah. Hubungan dengan sifat-sifat dan ada padanya. Jadi ini kita membahas Allah itu bentuknya ya apa, Allah itu kelaminnya ya apa, Allah itu turun, bagaimana turunnya Allah, Allah itu punya tangan, bagaimana tangannya Allah, Allah itu berjalan lari, bagaimana larinya Allah, itu tidak bisa. Muhammadiyah sudah kasih garis keras, tidak oleh bahas-bahas itu. Nah, bagi orang yang beriman, orang yang mukmin, cukuplah bila mereka memikirkan segala makhluknya, guna membuktikan adanya kekuasaan dan kebijaksanaannya. Nah, yang perlu dibahas dengan matang adalah nikmatnya Allah. Apa yang sudah diciptakan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah, itu boleh kita bahas. Dan itu yang membuat
kita menjadi berjaya. Nah, makanya kadangkala kalau kita ikut di dunia pemikiran Islam itu Muhammadiyah kasih garis kalau membahas tentang perdebatan yang tidak bermanfaat dalam artian membuat ya tadi kita kesia-siaan, maka Muhammadiyah sudah kasih jelas warning yang luar biasa. Warning yang luar biasa. Nah, oke. Saya kira saja. Terima kasih, syukron. Monggo kalau ada yang kurang ditanyakan. Kalau saya tidak bisa jawab, ya buat PR saya. Ini sekedar saya jujur aja, saya tidak menguasai HPT 100%. Saya hanya belajar kulit-kulit itu. Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan, monggo kita belajar sharing. Mumpung kita sendiri yang gitu loh. Oke, dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dimas Hasbi. Mungkin sekiranya di sini seperti yang tadi diutarakan oleh Ustadz Dimas, barangkali ada yang ingin di-sharingkan ataupun ingin ditanyakan, kita coba untuk mulai dari sekarang. Mungkin ada dari peserta pengajian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Dim, aku tanya Pak Dim. Oh ya, monggo. Silakan moderator, melalui moderator. Iya, moderator aku tanya. Ya, silakan, Mas. Ini masalah apa? Masalah kayak di media sosial gitu loh. Kalau kita ada berita apa? Inputan misalnya kayak mengingatkan tentang masalah keimanan, itu jawaban anak muda zaman now itu mesti gini. Ya nggak mesti sih, cuma ini mungkin sudah terkenal. Emangnya kapling surga itu hanya milik kalian gitu. Terus kita nggak boleh ini, nggak boleh itu kayak gitu. Jadi gimana itu cara menanggapinya komentar-komentar seperti itu gitu. Gitu aja. Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja nggih, Pak? Oke, langsung dijawab ya. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali. Memang benar yang disampaikan Mas Bobi itu fakta kasuistik ya. Jadi apa yang terjadi di generasi kita, terutama umat Islam. Nah, jawaban seperti itu menjadikan PR bagi kita. Ternyata generasi kita itu kurang didoktrin. Nah, itu. Kalau kita pernah baca sejarah, ya, kalau kita baca sejarah, kenapa siapa itu pentolan-pentolan PKI yang sempat disidang dan dihukum mati, itu saya melihat baca sejarah lagi. Mereka orang-orang komunis, pentolannya komunis ketika dihukum mati, itu tidak nampak pada wajah mereka itu ketakutan. Bahkan salah satu tokoh itu ketika disampaikan tuntutan hukum mati itu malah nyanyi. Tidak nampak wajah mereka di sejarah itu jelaskan. Ketakutan. Nah, kenapa mereka bisa sampai situ? Karena mereka orang komunis saat itu benar-benar sudah mendapatkan doktrin yang luar biasa. Sudah mendapatkan doktrin bahwasanya tidak ada akhirat. Itu mereka tancapkan. Jadi ketika mati bagi mereka ya selesai. Nah, ini menjadi PR kita. Makanya generasi kita itu sebenarnya kurang ngaji bareng. Kurang didoktrin gitu loh. Dan kondisinya saat ini itu meninak
membobokkan mereka, mengenakkan mereka. HP. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Nah, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Yang kita lakukan adalah introspeksi diri kita semuanya ya, termasuk semuanya itu punya tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naroh. Semua orang yang beriman itu punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan keluarganya itu wa ahlikum naroh dari neraka. Nah, ketika sampai ada saudara kita, kemudian teman kita, atau di sosial media yang satu grup dengan kita, ada kaula muda yang bisa jawab itu, seperti itu jawaban responnya, itu berarti PR kita. Mereka itu saudara kita. Al-Muslim, ahul Muslim. Semua orang Islam itu saudara. Gitu. Nah, jadi menurut hemat saya, karena kita itu juga berdakwah ya, maka tidak memutus gitu loh. Tidak langsung menjustifikasi mereka, wah koniku kafir atau wah koniku cek wanine nang Gusti Allah. Ojo. Jangan. Justru itu menjadi ladang dakwah kita. Kita ingatkan. Kalau kita masih ingat baca sejarah Sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perintah haji. Kami baca ya sejarah itu. Ibrahim langsung ngomong sama Allah. Ya Allah, bagaimana menyampaikan? Saat itu penduduk sedikit, ya, kemudian berada di tempat yang tandus, padang pasir luas, dunia luas, bagaimana dia menyampaikan? Kata Allah apa? Cukup kamu sampaikan, maka berikutnya adalah urusanku. Dan aku akan memasukkan sampai ke janin. Bayangkan. Berarti ini PR kita itu apa sih? PR kita itu bukan merubah mereka menjadi baik. Tapi berproses bagaimana mengingatkan mereka. Yang merubah, yang sampai mereka bisa berubah itu Allah. Jadi kita tetap mengingatkan. Jangan di-cut. Karena dengan mengingatkan kita mengingatkan itu mungkin bagian dari hidayah. Saya contohkan lagi ya. Abu Thalib, paman Rasulullah yang sangat dicintai. Bayang no. Dia yang menjaga Rasulullah, dia yang dekat dengan Rasulullah. Dia yang mengiyakan, membolehkan dakwah Rasulullah. Tapi di akhir hayat tidak bisa berucap syahadat. Alasannya apa? Dia izin. Sungkan karo penduduk Quraisy. Tapi apa usaha Rasulullah? Berdoa minta sama Allah, tapi jawabannya Allah tetap. Dia tidak termasuk orang beriman, akan tetapi Allah kasih keringanan tuh katanya insya Allah begini, siksanya itu neraka jahanam yang paling ringan. Wah, kita tidak bisa bayangkan. Abu Thalib, pamannya Rasulullah aja, yang dekat dengan Rasulullah, itu nggak beragama Islam. Nah, ini yang kita. Nah, makanya itu menjadi pembelajaran bahwasanya ketika menghadapi begitu, itu menjadi PR kita, tidak boleh mengkat mereka itu jelek, tidak boleh langsung mengkat mereka itu wong sing mungkar dan lain sebagainya. Dan itu PR. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, nek kurang mantap. Nah, Japri. Monggo. Nggih. Terima kasih. Mungkin Mas Bobby ada yang ingin ditanggapi mengenai jawabannya atau cukup? Ya, terima kasih Pak Din jawabannya. Oke. Aku tanya sekali lagi Pak Moderator. Monggo Mas, dilanjutkan pertanyaannya. Oh iya. Ini kelanjutannya kasus tadi ya.
Terus ada kasus lagi ini. Jadi ketika kita menyampaikan ayat, ya, tetap kasusnya di media sosial, itu tanggapannya mereka gini, apa yang kamu sampaikan itu kan klaim menurut keyakinanmu, gitu. Itu kan cuma klaim gitu. Terus kita mau tahu apa, katakanlah misalnya tentang surga dan neraka gitu, mereka itu pengennya bukti yang beneran, mana buktinya. Jadi ini mungkin ya yang kita juga bingung jawabnya gitu Pak. Ya mungkin ada teknik apa gitu Pak, jawabnya gitu. Oh iya. Apakah sampai pada lakum dinukum walihat cinta gimana gitu. Kalian balasnya lah itu. Oke. Itu gimana? Oke. Ya. Langsung tak jawab ya. Oke, silakan Pak. Ketika membahas hal itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada dua. Menurut saya ada dua. Saya kan nggak tahu ya. Yang kita hadapi itu sesama orang Islam atau ghairul Islam. Nah, ya. Seandainya yang kita hadapi itu sesama orang Islam, ya itu ada jawaban seperti itu. Ada orang Islam tapi nggak percaya surga neraka, ya ada. Saya teringat dengan ulama terdahulu itu ketika menjelaskan surga dan janji Allah, surga dan neraka itu ada yang seperti ini. Dijelaskan tidak dengan ayat atau hadis, tapi dengan aplikasi. Contoh ya, ketika ini Imam Abu Hanifah ada dalam suatu forum, itu dia masih kecil saat itu. Ada orang yang mempertanyakan hal yang sama. Insya Allah kalau tidak salah itu mempertanyakan janji Allah terkait surga dan neraka. Kemudian saat itu syekhnya tidak bisa jawab. Tapi pertanyaan begini, bagaimana manusia itu kan diciptakan dari tanah, ya. Kemudian tanah itu kalau dalam Al-Quran itu neraka itu kan bahan bakarnya adalah manusia. Nah, bagaimana sama-sama tanah itu bisa merasakan siksa gitu. Terus tidak bisa jawab syekhnya itu. Kemudian Imam Abu Hanifah itu si kecil itu datang. Terus saya bisa jawab. Dia tidak menggunakan hadis, tapi apa? Ditampar orang itu. Pak gitu. Loh, kok nampar aku? Bahasa. Loh iya, sakit tak? Sakit. Nah ini sama-sama kulitnya, kok bisa ngerasa sakit? Nah gitu. Tapi saya tidak sakit, tapi kamu sakit kan? Nah itu. Akhirnya orang itu langsung, nah itu minimal gini. Ada menjawab, tapi dengan logika-logika yang bisa kita pahami. Tidak perlu Al-Quran dan hadis. Nah, kadang-kadang justru tambah kita Al-Quran ini, hadis ini, mereka tambah menolak. Gitu. Mereka kadang-kadang butuh gitu, tamparan, butuh sesuatu yang benar-benar logika masuk gitu loh. Nah, gitu. Ini tadi contoh ya, jangan dipraktekkan sembarang lo ditampar. Jangan. Contoh saja. Begitu. Kemudian persoalan yang kedua adalah orang yang ghairul Islam. Ketika kita meyakinkan terhadap agama kita, itu kita contoh dakwahnya Rasulullah. Bagaimana hebatnya dakwahnya Rasulullah kepada orang ghairul Islam ketika di Madinah. Rasulullah tidak pernah berjumpa pada mereka itu dengan maksudnya gini, dengan mengatakan kamu itu
pasti terkutuk. Soalnya gak beriman kepada Allah, pasti neraka, tidak. Rasulullah itu seringkali menjadi tauladan. Rasulullah seringkali dengan sifatnya yang lemah lembut itu mengakibatkan mereka beriman kepada Allah. Contoh ya, ketika dia bertetangga dengan orang Yahudi, Rasulullah itu selalu didolimi. Mahnya selalu dikotori dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika Rasulullah itu mendapati rumahnya tetap bersih, halaman rumahnya tetap bersih, nggak dikotori, nggak dianoni. Nah, orang Yahudi itu langsung Rasulullah bertanya pada sahabat, orang Yahudi itu mana? Kok nggak pernah lagi kelihatan aktivitasnya? Sahabat bilang, sakit Rasulullah. Hanya Rasul datang. Nah, ketika Rasul datang itu menjenguk dan mendoakan semoga sembuh. Dari keteladanan itu, Rasulullah ternyata indah ketika berhadapan dengan orang ghairul Islam, itu dengan sifatnya itu menjadi inspirasi. Nah, makanya kadang-kala ada meme di media sosial itu, meme yang menjelek-menjelekkan Islam. Ya karena dengan sikap kita yang keras dan lain sebagainya, itu membuat jelek. Tapi sebenarnya kita juga harus keras, harus tegas, itu harus. Tapi harus melihat kondisi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, gimana Mas Bobi atas jawaban dari Ustadz Dimas? Sampun. Sampun. Makasih Pak Tim. Sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya nggih Pak di kolom chat dari Bapak Ketua. Oke, kolom chat saya ya. bacakan ya Pak. Dalam Muhammadiyah, fenomena sekarang kadang mengimani Allah sebagai simbol, contohnya kaligrafi dengan lafadz Allah sebagai bentuk iman dan cinta kepada Allah. Bagaimana menyikapi akan hal itu? Atau itu sebagai bentuk kebanggaan atas Tuhan Allah? Langsung saya jawab ya. Oke, monggo Pak. Saya teringat ketika saya kuliah dulu itu gini. Kayak apa kita beragama Islam dengan simbol? Gak penting. Atau ada pepatah, apalah arti sebuah nama? Pernah dengar ya? Ya. Gak penting. Padahal kalau kita perhatikan lagi ya, justru dengan simbol, dengan nama itu merupakan menjadi kekuatan kita. Dan bahkan dari kajian psikologis atau saya pernah baca itu, saya punya buku mewujudkan impian. Bagaimana kita kuat mewujudkan impian itu satu-satu dengan impian itu harus kita wujudkan dengan simbol-simbolistik yang kuat. Sehingga dalam mindset kita itu mencapai impian itu kuat sekali. Dengan keberagamaan yang menggunakan simbol, itu bagi saya pribadi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seringkali kan framing jelek kepada umat Islam. Tapi coba lihat ideologi-ideologi yang lain. Contoh saya seringkali itu dulu dengan orang-orang komunis. Jadi dulu sekitar saya itu orang-orang yang suka dengan Karl Marx, orang-orang yang suka dengan Lenin, yang gandrung dengan pemikirannya siapa? Stalin. Freud, psikolog Freud. Nah, itu saya di sekitar itu saya seringkali bergumul. Karena di IAIN dulu itu, ya itu makanya kadang-kadang ada dulu pernah viral ya. Waspada IAIN. Nah, sampai ospek geger ya. Hina Allah dan lain sebagainya. Nah, saya melihat begini. Mereka orang-orang yang sosialis itu ketika saya masuk ke kamarnya, itu di kamarnya itu ada simbol bendera. Saya lagi setiap buku-buku
paham mereka itu pasti ada gambar, simbol. Che Guevara, pasti dengar Che Guevara. Rame tuh kelambine Che Guevara. Itu kan orang sosialis. Mengapa mereka wujudkan? Simbol itu. Nah, makanya saya sendiri setelah melihat mereka itu, ternyata salah satu untuk menguatkan dogma itu harus dengan simbol juga. Harus dengan nama juga. Tidak masalah. Salah kalau ngomong bilang simbolistik. Gak penting apalah arti sebuah nama. Salah. Justru itu bagian dari penguatan terhadap ideologi kita. Simbol-simbol itu juga kalau semuanya lihat Sirah Nabawiyah ya, itu bagaimana Rasulullah ketika berdakwah itu selalu ada simbol. Contoh ya, bendera, aroyan, dan liwa itu simbol. Ya, simbol. Di tulisan juga ada tulisannya. Kemudian para sahabat ketika bagaimana dia menggugah semangat itu dengan simbol juga. Contoh ya, suatu ketika dalam perang Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam itu hampir mau kalah. Tapi kemudian membuat sebuah simbol manakib, yaitu menceritakan kembali sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad, maka semangat akan berkobar lagi. Kemudian lagi, sampai bisa lihat jejak sejarah semua perluasan imperium Islam, itu pasti meninggalkan masjid. Di masjid pasti digambar ornamen-ornamen Islam, kaligrafi dan lain sebagainya. Simbolistik. Dan itu penting. Karena itu impian. Menguatkan dogma. Nah, makanya justru dengan simbol-simbol begitu itu salah satu wasilah bagaimana kita menguatkan dogma kita, menguatkan doktrin kita. Lihat orang di luar itu. Orang PKI itu ya opo. Kalau pernah dengar cerita dari mbah-mbah sampean, ya opo wong PKI ini deklarasi kampanye atau ketika memperingati hari PKI. Wah, videonya ada itu. Mereka membawa bendera itu lebih banyak bendera PKI dibanding bendera Indonesia. Saya cek, hitung. Di dadanya, di punggungnya itu simbol-simbol kabeh. Nah, makanya penting lah. Tetap penting. Simbol itu tetap penting. Dan nama itu memang penting. Nah, balik lagi itu HPT. Kenapa Muhammadiyah lagi yang pertama adalah menyebutkan Allah. Tuhannya harus bernama Allah. Nah, itu penting. Kalau nggak ada namanya. Apa? Tuhan. Nah, Tuhan apa? Garo. Nah, seperti itu. Tetap ya dalam beriman kepada Allah itu tetap memakai simbol monggo. Itu menguatkan doktrin kita. Kira-kira seperti itu. Ya, gimana Pak Ketua, Pak Hadi Mukhtar atas jawabannya? Apa ditambahi lagi atau mau ada yang ditanyakan lagi? Pak, cukup. Ini soalnya saya pakai simbol. Nah, itu. Makanya pemuda Muhammadiyah itu sekarang harus dikuatkan lagi simbolnya. Nah, itu tuh. Seringkali Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah AMM itu lahir dengan simbolnya, gitu loh. Makanya sampai ditawari komisaris BUMN bangkrut gelem. Saya lahir dengan simbolnya, gitu loh. Ditawari komisaris saya langsung itu kritikan kita ya. Karena kenapa tadi? Simbolnya kurang kebanggaan. Kita malu menampakkan simbol-simbol kita. Ya. Baik simbol keislaman. Nah, makanya teman-teman sekarang itu menggaungkan khilafah Islamiyah. Coba dilihat brandingnya. Gawe kaos, websitenya. Wah, luar biasa. Itu harus ditingkatkan. Kita jangan kalah.
Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Ini masih ada kan ya Mas Diki ya waktunya ya? Masih. Silakan untuk yang lain barangkali ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung atau menuliskan di kolom komentar. Monggo. Monggo, ada channel raise hand, bisa raise hand, ada simbol. Bisa raise Nah, hand. ini beri simbol. Kalau kita nggak punya simbol, nggak ngerti. Di Zoom raise hand. Mana ini? Ya toh, ada simbol kan di itu. Nah, itu penting simbol itu. Oh iya, saya nambahin ya. Sekarang itu generasi umat Islam, generasi muda itu kadang-kala menggampangkan. Seperti yang disampaikan Mas Bobi, seperti yang disampaikan Mas Hadi. Generasi sekarang itu mulai menggampangkan terkait dengan pembahasan iman kepada Allah. Mereka itu sudah yakin, oh kayak apa membahas iman kepada Allah. Kita itu wis yakin, gitu. Kita itu wis lahir brojol beragama Islam. Teman-teman yang kami bahagiakan di sini, semoga Allah kasih pahala yang luar biasa ya dalam ngaji tentang bab iman kepada Allah. Ketika kita terus mengingat, kita review, pun sudah paham ya. Kita review salah satu bentuk kaidah dalam belajar itu, meskipun sudah paham, tetap kita belajar lagi. Meskipun sudah ngerti, tetap kita belajar lagi. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW didatangi para malaikat, perihal bertanya, mahwal iman. Malaikat bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Jawaban malaikat apa? Sodakta. Dan itu membuat jawaban sodakta itu benar kan Muhammad. Dan itu membuat para sahabat itu ngene, loh, wong iku kok kurang ajar. Yo takok, yo membenarkan. Nah, tapi para ulama mengambil fadilah apa? Ketika kita kaidah belajar itu bisa seperti itu. Meskipun kita tahu, kita tetap belajar. Bagaimana? Dengan bertanya, dengan menyampaikan. Meskipun tahu, ya tetap menyampaikan, ya tetap belajar. Nah, begitu. Itu saja. Monggo. Oke, ada yang bertanya lagi Pak di kolom komentar dari Pak Fauz. Bagaimana cara menanamkan iman kepada anak? Oke. Siap. Saya ingat sekali. Ini ada ayat Al-Quran yang pernah saya nukilkan. Wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qaulan sadida. Itu yang menjadi semangat kita. Ojo sampai meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Maka ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, itu peringatan Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga generasi kita itu besok generasi yang kuat. Saya berdoa semuanya, moga-moga generasi kita itu generasi yang kuat. Jangan sampai di belakang kita itu generasi yang lemah. Falyattaqullah, kata Allah apa? Falyattaqullah, maka bertakwalah pada Allah. Baru dimulai dari diri kita. Sak durunge ngajari anak, sak durunge ngandani anak bertakwa kepada Allah, sak durunge ngimani Allah, maka kita harus bertakwa dulu. Wal yaqulu qaulan sadida. Dan sampaikan, berkatalah qaulan sadida. Qaulan sadida itu perkataan yang baik, tapi tingkatannya itu paling tinggi. Iso lemah lembut dengan baik. Pokoknya halus. Ya. Yang pertama ya. Jadi introspeksi kita itu kita harus notot diri kita, kemudian saat menyampaikannya dengan qaulan sadida. Yang kedua, ini menarik sekali pembelajaran dari surah Ali Imran. Ketika Imran itu mengajarkan ke anaknya la tusyrik billah.
ini menjadi pembelajaran fadilah yang disampaikan oleh ulama. Ketika kita punya anak, itu ajarilah yang pertama dulu apa? La tusyrik billah. Janganlah kalian mensekutukan Allah. Itu harus disampaikan. Perkara saat itu anak tidak paham, sampaikan. Ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perihal haji, Nabi Ibrahim bingung. Tapi kata Allah apa? Sampaikan, maka nanti urusannya aku yang menyampaikan. Nah, gitu. Jadi ketika itu, oh ya, surat Luqman ya. Luqman Al-Hakim. Nah, anak ngajari Luqman Al-Hakim. Itu ketika kita fadilahnya tadi ya, ketika kita mendakwahi, menyampaikan, mempersiapkan, itu kalimat yang pertama adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Nah, gak mungkin si arek si umur 3 tahun. Yang penting itu kan komunikasi dulu ya. Oh, gak mungkin. Jelas nanti akan, Allah tuh ya apa? Nah, maka kita jelaskan dengan sepahamnya mereka. Meskipun itu sederhana. Contoh ya, ketika saya pernah dulu itu ditanya, loh, Allah itu di mana ya? Maka saya jawab aja, Allah itu berada di atas langit. Sudah. Anak saat itu paham, oh di atas langit. Perkara dia pahamnya itu, oh nduk kurang itu ono Allah jeger, ngadeg ngono ya bomane ya. Tapi ketika itu kita paham, maka saya yakin nanti ada cara Allah yang menyampaikan. Nanti ada cara Allah yang membuat mereka itu paham. Nah, ini penting disampaikan, diingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Dimas. Mungkin Pak Fauz, apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Mungkin dari peserta kajian yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dari Mas Fauz tadi sudah cukup ternyata untuk pertanyaannya. Mungkin dilanjutkan ya Pak untuk yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya Pak yang ingin bertanya Pak, boleh Pak? Ya, monggo. Jadi beberapa hari yang lalu, kurang lebih 3 hari yang lalu, itu ada seorang influencer ya dari Indonesia. Ini agak rumit ini untuk pola pikirnya Pak. Jadi kalau menurut saya agak sedikit bingung juga dalam menanggapinya. Jadi kalau dia statementnya itu bagaimana ketika ditanya agama saya apa, dia bilang kalau secara formalitas dan juga untuk pengurusan KTP maka agama saya adalah Islam. Tapi bukannya salah satu istilah atau terjemahan dari Islam itu adalah salah satunya berserah diri kepada Allah. Nah, dia berkata lagi, lah kalau misalnya saya sudah merasa bahwa saya sudah berserah diri, berarti saya itu terlalu GR dalam tanda kutip Pak ya. GR dalam tanda kutip, dan mungkin saja saya sejatinya itu masih berserah diri kepada hal yang lain gitu. Jadi agak sedikit membingungkan ya statementnya. Ya. Jadi kayak agak sedikit menjebak gitu loh bagi saya. Betul. Kalau misalnya ditanya agama saya apa, dia bilang saya Islam tapi hanya sebatas formalitas. Tapi saya ini saya coba ini ya Pak ya. Coba membaca yang dituliskan. Agamaku apa? Ini sulit ku jawab, kecuali yang nanya adalah petugas KTP atau untuk formalitas. Bila ku jawab Islam, kok rasanya aku GR banget gitu kan. Bukankah makna Islam antara lain berserah diri cuma ke Allah? Nah, yang tahu ini kan cuma Allah. Bisa saja sejatinya aku masih berserah diri pada uang dan lain-lain. Nah, itu mungkin gimana itu Pak? Jadi agak sedikit
membingungkan dan juga kadang juga menjebak. Oh iya ya kan, kita kan bilang iman kepada Allah, bilang iman kepada apa dan taat dan beragama Islam, tapi ya dia menjebak dengan hal-hal seperti itu. Gimana itu tuh untuk menanggapinya, Pak? Mungkin seperti itu. Oke, saya jawab langsung. Oke. Jadi memang sekarang itu zamannya itu mulai kita dipancing ya, dipancing. Contoh lagi lah, ada lagi. Berjilbab tapi suka ngerasani. Dulu pas zamannya Anies Baswedan jadi gubernur, itu kan enggak apa-apa dipimpin orang kafir, yang penting dia enggak korupsi. Padahal dalam doktrin kita, janganlah engkau mengambil pemimpin itu dari orang kafir. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Sama sekali menjebak kita sekali. Nah, makanya yang pertama satu, jangan mendebat mereka. Satu, jangan diberdebat, jangan buat debat mereka. Yang pertama. Yang kedua, kita doakan. Semoga Allah memberi hidayah. Yang ketiga, bagaimana kita menjawabnya? Ya, sebatas kemampuan kita ketika saat itu, ketika kasus tadi ya, kasus yang disampaikan Mas Zayan tadi, Mas Zan, kasus tadi, itu kita bisa menjawab begini. Ketika kita merasa melihat hanya dari sepenggal saja, maka hasilnya ya sepenggal. Gitu loh. Makanya dalam Islam itu kan fisil mikafah, berserah dengan dalam keadaan yang seutuhnya. Nah, berarti dia belum seutuhnya, gitu loh. Belum kafah. Gitu. Maka jawabannya, kalau kamu berserah diri, ya berserah diri yang seutuhnya, karena kamu masih sepenggal. Kamu melihat dari terjemahannya itu, dari artinya itu. Gitu. Nah, kalau mau sesungguhnya, ya kafah. Kemudian yang keempat yang perlu disampaikan adalah, makanya ini menjadi PR ya, terutama di AMM, itu di Pemuda Muhammadiyah dan AMM. Biasanya nih, di AMM itu kan, kalau di seluruhnya itu Muhammadiyah, Aisyah. Kalau di AMM itu kan Pemuda Muhammadiyah dan NA, sing tuwoi, di bagian tuwoi. Ini menjadi koreksi bersama. Ketika kita melihat adik-adik kita yang di IPM, yang di Tapak Suci, yang di HW, kalau tidak, yang di MM terutama juga, kalau tidak ada rangkulan kita, itu mereka akan liar dalam hal dogma, doktrin keimanan. Maka belajar dari orang komunis, bagaimana komunis. Dulu saya sekitarnya begitu. Orang komunis itu bagaimana hebatnya mendogma mereka, mendogma anggotanya. Ya. Dia membentuk shelter bahasa Inggrisnya, membentuk kelompok-kelompok. Itu luar biasa. Mereka bahkan berdialog, berdiskusi di gang sempit, di warung kopi. Nah, bagaimana untuk menancapkan doktrin mereka? Gitu. Nah, seperti itu. Makanya, ayo, mumpung ini kita, di Pemuda Muhammadiyah ini, bersama-sama, sevisi, kita punya PR juga untuk adik-adik kita. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu ini Pak ya, minimal kita tidak terlalu untuk mendebat dan bisa dipahami. Kemudian ada yang bertanya lagi di chatting, tambahan pertanyaan dari Bapak Ketua Hadi Mukhtar. Sekarang seolah-olah orang yang sangat mengimani Allah secara mendalam dianggap sebagai muslim radikal. Apakah memang kita sebagai muslim harus mengimani Allah secara radikal? Oke. Saya teringat dengan
statementnya Felix Xiao itu senang sekali saya kalau dia menjawab. Dia dibombardir ya apa, jawabannya tetap santun, tetap enak. Maka kalau saya radikal itu kan multi tafsir ya. Kalau radikal menurut sebelah, yo apa dianggap keras. Padahal radikal sebenarnya itu kalau kita itu dogma. Maka ketika kita mengikuti dogma itu sebenarnya radikal, gitu loh. Kuat, yang mengakar. Nah, gitu. Radikal itu begitu. Nah, memang sebenarnya kita harus menjadi muslim yang radikal. Akan tetapi seringkali kita itu dilakukan blame victim ya. Jadi pemutarbalikan fakta atau dikaburkan bahwasanya radikal itu dikonotasikan sesuatu yang jelek. Padahal yang jelek itu bukan radikal sebenarnya, ekstremis. Ekstremis. Ya, iya ekstremis. Jadi menurut saya ya dianggap radikal monggo gitu aja. Kita tidak perlu takut, tidak perlu takut. Bahkan ini kan mulai rame perdebatan tentang Perpres Presiden yang barusan ditandatangani tentang bagaimana mengajarkan, mendidik warga negara Indonesia untuk bisa mengedukasi. Tapi balik-balik mana tafsirannya adalah iso melapor, no wong sing radikal. Nah, itu juga. Makanya kalau dalam bahasa politik siasah itu kita harus bermain yang cantik. Untuk saat ini kita mungkin dalam kondisi yang lemah. Lemah dalam artian kita tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan mereka. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Maka membuat basis. Menguatkan kita. Mengikat di antara kita terlebih dahulu. Ingat, Allah itu tidak mengisyaratkan, tidak memerintahkan kita itu menuju hasil. Tapi bagaimana kita berproses. Ketika ditindas, bagaimana kita berproses untuk kuat. Ketika kita lemah, bagaimana menjadi kuat. Perkara hasil kita itu besok baru muncul hasil, atau nunggu setahun baru muncul hasil, atau kita meninggal belum ada hasil, tapi hasilnya nanti. Oh alam. Itu yang penting kita adalah berproses. Kira-kira seperti itu. Mungkin gimana Pak Ketua? Sampun nggih. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan terkait materi kajian pada malam hari ini? Mas Diki mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bertanya itu tidak harus tidak tahu ya, tapi ketika tahu kemudian dipertanyakan, mempertanyakan itu boleh. Itu termasuk kaidah belajar, ya. Mungkin apa yang kita tanyakan nanti itu menjadi wasilah kita ilmu jariah kita gitu loh. Nah, jadi tidak apa-apa. Bertanya itu bukan tidak harus tidak tahu, tapi bertanya sesuatu yang tahu ditanyakan tidak apa-apa. Kayak tadi malaikat ketika berjumpa dengan Rasulullah mengajarkan tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Itu saya yakin malaikat pasti tahu karena dia membenarkan gitu loh. Tapi kenapa ditanyakan kepada Rasulullah kan gitu? Tujuan itu apa? Mengajarkan sahabat-sahabat Rasulullah disampaikan kepada umat berikutnya. Seperti itu. Tidak apa-apa. Monggo. Terus cukup ya tidak apa-apa. Monggo silakan. Ya mungkin sampun cukup ini kayaknya Pak. Tidak ada yang bertanya, Mas Ustaz. Kalau mungkin
sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah kita sudah mengikuti acara kajian pada malam hari ini dengan lancar ya sampai pukul 9:30. Kemudian mungkin sebelum kita menutup acara kajian pada sore hari ini, ada beberapa hal yang mungkin saya rangkumkan ya terkait pengajian. Yang pertama, bahwa HPT ini menjawab pertanyaan atas permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Dan kemudian pada tema pada hari ini tentang iman kepada Allah, ini hampir sama dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan kemudian ada 12 poin yang menjadi syarat kepada keimanan Allah yang mulia. Ya, ada yang pertama, saya tidak bisa membacakan bahasa Arabnya, karena tadi yang saya catat hanya bahasa Indonesianya saja ya. Yang pertama, wajib kita percaya akan Allah Tuhan kita, dituangkan dalam himpunan putusan tarjih, nama Tuhannya adalah Allah. Kemudian yang kedua, dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Kemudian yang ketiga, dialah yang pertama tanpa permulaan, dan yang akhir tanpa penghabisan. Yang keempat, tiada sesuatu yang menyamainya. Yang kelima, yang esa tentang ketuhanannya. Kemudian yang keenam, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Kemudian yang ketujuh, yang mendengar dan yang melihat. Kemudian yang delapan, dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. 9, perihalnya apabila Allah menghendaki sesuatu, ia firmankan, jadilah, maka jadilah sesuatu. Kemudian yang ke-10, dan dia Allah mengetahui segala sifat kesempurnaan. Kemudian yang ke-11, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Kemudian yang kedua, dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Nanti sekiranya untuk rangkumannya bisa saya share ke grup aja ya, supaya buat catatan kita bersama. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dimas dan juga para peserta yang sampai malam tetap semangat, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di acara kajian berikutnya. Mungkin untuk menutup kajian pada malam hari ini, Ustadz Dimas berkenan untuk memberikan doa penutup. Oke. Monggo. Oke. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, dengan adanya doa penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya dari moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, left.